teman-teman semua. Hari ini kita mau live bareng sama Pak Fahrul ya. Mungkin teman-teman dari kemarin juga udah banyak yang nungguin karena bakalan seru banget. Kita bakal ngebahas terkait makro. Ini kan yang selalu ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Terlebih lagi kan kalau kita lihat kan sekarang marketnya juga masih masih bisa dibilang sepi lah ya. Untuk transaksinya juga kemarin ini nggak begitu banyak. Terus hari ini pun juga sama. Jadi mungkin kita mau lihat sedikit banyak lah ya. Kalau sama Pak Farul kan kita selalu dapat banyak insight ya terkait makro dan mungkin sektor-sektor. Nah, untuk teman-teman mungkin nanti bisa langsung tanya aja di kolom komentar. So, nanti semoga kalau waktunya cukup bisa dijawab langsung oleh Pak Fahrul. Oke, aku invite dulu ya teman-teman. Halo, selamat malam Pak Fahrul. Halo, malam Mbak Yasmin, apa kabarnya? Baik, Pak Fahrul apa kabar Pak? Baik, kabar gue Yasmin, apa kabar? Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal market, kabarnya sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi kalau Iya, pemeriksaan, up and down. Ya, hari ini ada dikasih naik lah. iya betul. Ya, sempat lah ya kemarin juga kan IHSG lumayan lah naik juga beberapa hari belakangan ya. Mungkin gini nih Pak Farul, kan ini juga dari kemarin tuh kita seakan-akan nih, terutama ya saya nih yang sebagai kita orang-orang retail nih ya, ngerasa kayak kok dari kemarin minim sentimen banget nih, kita tuh kayak hilang arah gitu, harus kayak gimana gitu Pak untuk menghadapi ini kita masuk ke second half ya berarti ya, untuk menghadapi second half ini gitu. Jadi mungkin hari ini teman-teman dan saya pengen banyak bertanya nih Pak terkait mungkin makro, terus juga sektor-sektor apa yang mungkin menarik gitu ya Pak ya. Ini udah ada Iya. yang komen-komen nih, bahas IHSG hari ini dong. Udah mau. Tadi anyway, apa yang naik ya? Sorry, aku tadi seharian meeting di luar. Nggak merhatiin market seharian. Hari ini apa yang naik tadi? Banks pada Aku lihat naik. tadi 696, apa bang? Hah? Banks pada naik. Bank, bank pernah naik ya, oke, oke. Ya, hari ini banksnya pada naik semua, terus juga apa ya, mungkin kayak kalau grup Barito juga pada naik sih, grup Barito pada naik. Nah, ini pada banyak nih yang yang pengen tahu. Udah bilang nih, oke, mantap-mantap kita yang naik. Ya, sorry Pak, lagi sibuk-sibuknya ini Pak. Ada di luar kantor mulu soalnya. Iya, ini lagi sibuk-sibuknya, untung ada waktu ya buat Oke, sharing-sharing ya Pak. thank you. Wah, makasih pemirsa pada bilang, ya, perbankan naik. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Berarti terakhir kita ngobrol kan terakhir di live aku sebelumnya sama Pak Bernard kan aku udah bilang, Ya. sepertinya memang kalau mau beres sudah telat, Bapak Ibu. Oh Momen gitu. beresnya sudah selesai. Sudah selesai ya. Kita memang kalau di kondisi sekarang ini memang kalau kita lihat pasarnya memang lagi konsolidasi. Konsol. Konsolidasi ini aku lihat ya. Ya. Jadi memang sampai sebulan ke depan ya paling enggak aku sih Juli mulai optimis, tapi makin optimisnya itu nanti bulan Agustus kita dengarkan, nanti itu bulan Agustus akan ada speech-nya Pak Jokowi tanggal 16 Agustus. Sehari, jadi biasanya selalu APBN itu akan diumumkan oleh Presiden di malam 16 Agustus. Itu yang Oh, pasti, oke. yang harus kita lihat sebenarnya, dan itu akan reveal many things. Di luar itu sebenarnya emang Mbak Disa seperti yang udah kita update-update Ya. kemarin, pada dasarnya memang kondisinya itu lagi sangat minim sentimen. Dan memang wise-nya, kalau memang masih minim sentimen, di saat ini, ya kita masih berhati-hati. Sini adalah fase kita harus melihat ini kira-kira saham apa yang bakalan bisa perform nantinya. Mungkin kalau kita waktu itu kita bahas Mbak Yasmin sebelumnya itu kan kita bahas ya, waktu itu Karel kan baru mengeluarkan report terkait dengan emiten sektor konstruksi namun Betul. swasta. Betul. Alhamdulillah yang ikut dengan obrolan kita. Kalau nggak apa, 2 minggu, 3 minggu yang Ya, lalu ya, 2 minggu. harusnya sekarang udah Betul. cuan ya. Jadinya memang tetap ada kalau sahamnya yang ceritanya masih spesifik seperti itu dan ringan itu masih ada kecenderungan kita masih bisa naik. Jadi ceritanya gitu. Nah, Jadi
Mungkin ya kalau kalau kondisinya lagi minim sentimen ini doing bottom up dan cari saham-saham yang tidak pada dasarnya itu tidak apa namanya saham-saham yang tidak berkaitan dengan makro secara direct ataupun fund flow itu cenderung lebih aman. Itu Oh, yang sekarang itu kita lihat marketnya itu bisa lihat. Tapi memang di kondisi kayak gini nggak bisa pasang posisi banyak-banyak. Belum bisa Bapak Ibu. betul. It is not, it is not yet. Kayak orang mancing, Mbak. Kalau orang mancing itu kan ada periodenya lu diem lama kan. Ada Ya. periodenya satu periode ikannya banyak kan. Ini lagi memang periodenya periode lagi nunggu Oh, sebenarnya. jadi kita nunggu untuk kita gerek nih, kita katrol nih kapan nih kita bisa ngangkat ya. Kita katrol. Jadi yang aku lihat sebenarnya kalau ada banyak orang yang sekarang mulai downgrade IHSG, kalau aku lihatnya ya udah it is all the bad news is already pricing in. Kalau kita lihat, apalagi ya hal yang negatif. Harusnya kalau ada kejadian yang terlalu luar biasa, Tidak ada. seperti yang aku ceritain di live terakhir aku sama sebelumnya kan aku sama Ko Bernard ya, Ya, aku tetap udah bilang bahwa ini ya ini sebenarnya udah bottom, ini order negatif stuff itu udah price in. Nah, boleh kalau negatif stuff yang mulai banyak pada ditanya ini rupiah gimana? ya, Kalau follow reportnya Trimega, 16.400 ini sudah kita prediksi dari tahun lalu. betul. Tahun ini kita harus hati-hati sama rupiah karena memang ada masalah balance of payment. Nah, ada pertanyaan dari Ciau ini. Apa tuh? USD gimana Pak? 16.500 ditahan. Orang pada nanya, bisa nggak nyampe 16.500? Kalau menurut hitungan kita, fair value rupiah sekarang itu di Oke. 16.400 dengan asumsi bahwa ada pemotongan tingkat suku bunga The Fed hanya satu kali di akhir tahun. Itu menurut perhitungan kita ya. Jadinya apakah bisa aja dolar rupiah ini naik 16.500? Bisa aja, kan? Bisa aja, sangat mungkin banget karena memang overshooting, lompat-lompat sebentar untuk kemudian kembali ke keseimbangan barunya itu adalah ciri yang sangat lumrah terjadi di rupiah bertahun-tahun. Selalu Selalu lihatlah kayak gitu. yang teman-teman dan rekan-rekannya ekspor impor pasti paham nih ya, ada rupiah lompat lagi ya, rupiahnya lompat lagi. Tapi yang aku lihat, kalau ada kejadian lompat lagi levelnya dari sekarang, it is not anymore a buy call for dollar. Oh, Kalau ada cerita banyak info ya, pergi last masuk orang pada datang ke money changer tukar tukar apa namanya tukar rupiah pada mau beli dolar, aku lihatnya justru salah. Sekarang itu udah fasenya nanti kalau udah naik lagi, rame-rame yang punya dolar itu oh. ganti jadi rupiahnya Bapak Ibu. Ini udah fair value. Tervalue. Kalau yang Ya. kemarin ada ikut saya rekomendasi, ya ikut rekomendasinya Trimega dari tahun lalu beli reksadana berbasis obligasi negara Republik Indonesia dengan denominasi US dollar, Ya. itu harusnya udah cuan. Saya rekomend saatnya kita jual, Pak. Saatnya kita jual, ini apa namanya? Ini udah mulai kalau fund manager asing yang bule-bule itu udah mulai libur musim panas. Ya. Kita libur musim panas juga, ini fasenya. Untuk kemudian kalau yang beli reksadana masuk reksadana saham dan kemudian berikutnya yang habis ini untuk kita bisa pindah ke sentimen selanjutnya yakni program dari pemerintah baru mau nggak mau ya aku lihat habis ini kita akan ngelong big cap lagi itu Oh, kondisinya. tolong bikin Nah, ya, Pak. Oke, kalau misalnya terkait BI rate gimana nih kira-kira Pak Farul? kalau BI rate aku lihat akan sangat tergantung dengan sentimen dolar. Yang satu yang aku percaya lag untuk kenaikan US dollar bisa satu kali lagi. Satu kali lag aja. Kira-kira Hanya ini satu kali. Ini udah paling jauh, udah paling ini udah deket banget. Jadinya kalau udah turun satu kali lagi, apakah BI bisa naikin bunga? Karena BI kemarin-kemarin itu selalu mengatakan bahwa kestabilan rupiah itu akan dijaga dengan kebijakan moneter, BI bisa naikin satu kali lagi, aku lihat. Dan kira-kira ini harusnya tidak lagi membuat pasar terlalu kaget pada dasarnya. oh, oke. Nah, dan hal yang lebih positif lagi aku lihat buat rupiah, kalau aku lihat kemana-mana ya, aku ngobrol dengan analis banking, Ya. aku ngobrol dengan banknya juga, rata-rata kemarin itu cerita over optimistis bahwa Bank Indonesia bisa saja tiba-tiba potong bunga di akhir Oh, tahun, seiring dengan Fed untuk potong suku bunga, itu sudah nggak ada lagi, udah Mbak Yasmin. ya. Cerita bahwa BI akan potong bunga itu pun udah hilang. Oh, udah nggak ada. Kalau BI udah ekspektasinya bunga udah hilang, boleh aku bilang sebenarnya Indonesian market ini at the current situation is at optimum fear pada dasarnya. Ini super fear aku lihat sekarang. Oh, oke, oke.
Kalau udah super fair, orang pada lupa bahwa valuasi dari ini ya dari IHSG dengan kita asumsikan saham-saham super, kan ada beberapa saham super ya, saham super yang valuasinya orang bingung. Kalau kita asumsikan para saham super ini berada dalam valuasinya yang Ya. normal, saat ini sebenarnya valuasi IHSG itu sudah tinggal 10 sampai 11 kali price earning ratio. Oke, 10 Historisnya 10 sampai 11 kali, historisnya kita itu di trading 15 kali price to earning ratio. Berarti seharusnya 11 ke 15. Kalau kita balik lagi ke level yang harusnya sesuai dengan valuasi kita yang biasanya 15 kali price to earning ratio, sebenarnya masih ada lebih dari 20% upside di IHSG saat ini. Jadinya, after this, rule of thumb untuk pegang saham itu adalah apakah saham itu bisa deliver more than 20% return. Itu Oh, rule of thumb yang kalau saya itu coba akan ceritakan ya di sini. Kita harus cek mana saham yang bisa naik lebih dari 20%. Sektornya apa aja? Sektornya saya justru belum terlalu berubah. Kalau untuk perbankan, apakah bank masih bisa naik lebih dari 20%? Silahkan nilai sendiri. Barusan BRI sudah keluar bank only-nya, ya. BNI kemarin keluar bank only-nya, Mandiri keluar, itu bisa nggak lebih dari 20%? Itu pasti naik bersamaan nanti dengan IHSG naik, tapi apakah akan outperform market? Kalau kemarin kan call-nya easily buy Iya, banks kan? Ya, iya. buy banks kalau aku lihatnya bank masih akan naik, tapi nggak bisa lagi untuk bisa balik lagi ke valuasi lama. Ini dunianya Oh, sudah berbeda, dan ini ya aku selalu cerita ya tiap kali ketemu retail, bank is okay, ya. tapi Bapak Ibu jangan lupa consider juga sektor-sektor lainnya. Oke. Zaman makro, mood apa namanya, mood policy maker, arah inflasi, kestabilan sektor real, ini kondisinya agak berbeda di kondisinya sekarang ini. Jadinya aku tetap favoring commodity related stock. Mungkin yang tadi kalau sebelumnya aku nggak suka yang begitu terkait metal, ini kayaknya metal related should be okay pada dasarnya di kondisi ini. Oke, kalau yang BI rate-nya kira-kira sampai ke berapa Pak naiknya berarti kalau tadi? Tinggal satu kali aja 6,5%. Last terakhir ini. 6. Terakhir. Nah, kalau kemarin-kemarin aku kan bilang untuk obligasi negara tunggu dulu kan. Kemarin-kemarin kan tunggu dulu Iya, sabar. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang butuh beli obligasi negara, sekarang udah boleh. waktunya, udah Karena waktunya ya. BI udah naikin suku bunga, interest rate-nya udah naik, langsung tanya kepada, misalnya lagi butuh obligasi negara apa, langsung bilang sama Mbak Yasmin. Mbak Yasmin, Trimegah lagi ada offering apa? Oh iya, itu udah harus mulai kita perhatikan. Kenapa? Karena walaupun secara apa namanya secara struktural aku lihat bank ini memang tidak akan outperform yang lain, tapi akan ada fasenya nanti di second half. Nah, di second half ini fase apa yang mesti kita Iya, perhatikan? Satu fase yang mesti kita perhatikan itu adalah dekat-dekat dengan bulan Agustus. ya. Sekarang ini kan kemarin itu kan orang ada ketakutan dengan hutang negara rasionya yang katanya bisa sampai 50%. Yang saya kalau yang hasil dari obrolan saya dengan berbagai pihak di pemerintahan menyatakan tidak akan seperti itu. Tidak Oh, akan seperti gitu. itu, tapi pasar untuk mencernanya itu butuh waktu, Mbak Yasmin. Oke. Pasarnya mencernanya butuh waktu, tim dari pemerintahan yang baru juga butuh waktu untuk memberikan penjelasan terkait dengan rencana-rencananya, dan pasar saat ini itu belum tahu. Tapi begitu pasarnya tahu, diskon-diskon yang ada di pasar keuangan sekarang, kenapa saham-sahamnya turun, itu akan balik. Dan paling gampang saat ini yang di-digest itu adalah bank. Dan kenapa? Karena, nah ada tanya tadi, semester 2 nanti saham atau obligasi. Nah, cerita di awal tahun kita tentang equity over bond sudah running pada dasarnya. Turunnya pasar obligasi lebih dalam daripada saham. Oh, Itu yang lagi kejadian pada dasarnya di kondisi sekarang. iya. Nah, kedepannya yang aku lihat bahwa ada kemungkinan di second half ini nanti ketika rally-nya itu akan lebih cenderung bond over equity Oh, dulu. oke. Buat over Nah, equity. bond over equity dulu, ketika bond over equity dulu, banking stocknya itu partly itu jalan dulu ya, ada posisinya itu bond over equity dulu. Kenapa bond over equity dulu? Pasar ingin lihat kestabilan dan ini yang akan dideliver oleh komunikasi dari apa namanya dari pemerintahan yang baru itu nanti, dan ini harusnya Oh, akan membuat
relief pertama itu muncul dari pasar obligasi. Kira-kira Nah, reliefnya itu bagaimana? Asing masuk, Pak. oke. Kira-kira berapa lama, Pak? Oke. Apanya? Halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, saya kedengaran. Mbak Yasmin kedengaran ya? Berapa Ya, lama apanya? berapa lama Pak itu untuk yang bond over equity itu berapa lama jangka Bond waktunya? over equity, kalau sekarang aku lihatnya bond over equity itu akan mulai kejadian dari awal Agustus Hmm? sampai September. Oh, Sampai oke. September. Dalam- Jadi kita kira akan 2 bulan. Tapi Iya. after that, ketika kita sudah makin dekat dengan inaugurasi, kita akan melihat tren-tren tentang policy-policy untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, habis Oh, itu baru akan mulai lagi kondisi equity over bond. Dan hmm, yang aku lihat ini nanti akan menjadi hal paling penting tentang kapan kira-kira saham ini akan naik. Dan ketika itu kejadian nantinya, hmm, kita jangan bergantung sama big cap lagi, karena yang aku percaya ini akan banyak saham-saham yang menarik. Mungkin sektornya terkait consumer, iya, poultry, iya. juga terkait dengan susu ya, karena makan bergizi gratis, ayam, dan lain-lain itu harus kita perhatikan dengan seksama itu Mbak Yasmin. Oh, Itu yang mesti kita perhatikan bareng-bareng. Dalam jangka pendek, jangan tanya saya, tanya Kohan saja. Teknikalnya apa? Ini nah, technical will be working very well at the current environment. Do not talk about the fundamental. The iya. fundamental at current situation, semua yang udah bisa di price in, this already price in. Hmm, Dan 2 minggu ke depan saya tidak lihat immediate katalis. Aku mau kasih cerita itu aja. tidak, Tidak ada immediate tidak, katalis. tidak. Immediate katalis harus datang dari komunikasinya pemerintah. Kira-kira kayak gitu. Oke, Pak, kira-kira data ekonomi apa sih yang mencerminkan kondisi ekonomi kita di saat ini? Maksudnya kita bisa ngelihat nih sebagai retail tuh lihatnya dari apa sih kalau misalnya ekonomi kita tuh sedang melemah atau sedang menguat? Itu biasanya dari mana, Pak? Oh, sebenarnya cukup lihat sebenarnya itu tiap awal bulan ada publikasi PMI, PMI, Hmm. Purchasing Manager Index yang menunjukkan mood dari para manufacturer. Oh, Nah, oke. Dari data PM. mood manufacturernya, ya, data PMI nomor satu. Hal yang paling kedua itu terkait juga dengan rupiah. Nah, ini menariknya gini nih. Kenapa aku lihat bank, kita kan awal tahun aku bilang hati-hati ya sama bank. Iya, Ini udah turun. iya. Nah, kalau yang aku lihat sekarang, bank yang udah turun ini sudah merefleksikan keraguan pasar yang luar biasa Oh, pada oke. prospek sektor banking, terutama ada dengan tren kenaikan NPL. Nah, ini nanti kita bisa Iya. bahas. Berikutnya yang akan kejadian itu adalah fenomenanya, cepat atau lambat, kita akan mendengar revisi Hmm, dari emiten-emiten perbankan. Saya percaya ini akan kejadian. oke. Kenapa? Karena walau bagaimanapun, emiten harus memperhatikan bagaimana cost of credit dari banknya Oke. masing-masing. Dan ini yang kita lihat, sekalipun ekspektasi pertumbuhannya tinggi, pasar mendiskon. Hmm, Bank, kamu lagi nggak bisa tumbuh kencang iya. sekarang. Daya beli sedang jelek di Hmm, bawah. Kalau kamu ngegas, immediate jadi NPL. Ini yang lagi kejadian di market sekarang, dan kalau menurut saya dengan turunnya contohnya BRI ya dari iya. 6.000 sudah ke 4.000-an, itu sudah price Hmm, in. Bad hmm. news sudah price in. Kalau nggak ada kejadian yang luar biasa lagi, aku lihat turunnya sudah nggak terlalu banyak. Dalam. Oh, Resikonya memang satu yang aku lihat, Mbak. Resikonya adalah kalau memang ada ceritanya ya dengan likuiditas yang ketat, masih ada kondisi di mana kita berusaha tumbuh lebih jauh. Nah, itu dia nih. Aku nggak tahu tuh kalau masih ada usaha untuk tumbuh lebih jauh, justru pasar akan mendiskonnya lebih oh, dalam. Tapi yang oke. saya percaya biasanya sektor keuangan kita sangat prudent, Bapak. Apa namanya, Mbak Yasmin. Karena itu, karena pasar keuangan prudent, seharusnya komunikasi untuk perbaikan strategi di Iya. sektor keuangan sehingga kita bisa punya ekspektasi likuiditas tidak seketat sekarang, Hmm, baru marketnya bisa firmly recover, itu oh, kita lihat. Ada yang nanya, apa sekarang saatnya nyerok Bang? Saatnya, kalau mau nyerok apa, tanya Mbak Yasmin, tanya Kohans. The technical will be working very well at the current iya. situation. Kalau untuk immediate macro catalyst, belum ada, Bapak Ibu Oke. sekalian. Nah, mungkin Belum teman-teman, ada, kayak aku bilang, cuman udah dingin nih, udah dingin, iya. ekspektasi udah low. Nah, kalau kita lihat, kamu kan suka quotes itu, suka quotes dari Sir John Templeton bilang bahwa bull market
are born on Oh, pessimism. Kita lagi ada di situ oke. sekarang. We are on the pessimism. We need to think about the next bull market. Kalau mau bahas bear, sudah terlambat. Iya. Sudah terlambat untuk bear. Kalau kita lihat. Nah, reksadana yang rekomend apa jenisnya Pak? Reksadana yang big cap. Kalau di Trimegah bisa hubungi Mbak Yasmin dan tim retail Trimegah. Saya sekarang itu rekomendasi untuk pindah dari reksadana yang US dollar base, target dolar kita sudah sampai ya 16.400 dari tahun lalu kita promote. Saatnya kita pindah ke reksadana saham Trim Iya. Capital itu yang kita lihat. Oke. Capital, Oh, ini oke. Ya. Yang saya isinya mau tanya lagi. big cap dulu Pak. Ya. Iya. Oke, Pak Fahrul, kalau misalnya itu mungkin kita ngebahas sedikit ya Pak terkait APBN nih Pak. Kemarin kan juga Hmm. baru diinfokan ya bahwa kita akhirnya kan mengalami defisit nih Pak, defisit APBN. Nah itu sebenarnya penyebabnya apa sih Pak Fahrul dan apa dampaknya juga terhadap ekonomi kita? Ya, defisit APBN kalau kita lihat sekarang apa namanya hasilnya ini kemarin udah mulai defisit ya bulan Mei. Aku lihat sebenarnya defisit bulan Mei itu normal gara-gara memang belanja pemerintah itu biasanya baru kick in di kuartal 2, kuartal 1 lemah, Oke. kuartal 2 biasa, kuartal 3 gede banget, kuartal 4 gede. Itu tren dari Oh, apa namanya APBN Indonesia. Jadi oh, memang aku lihat ini oke, tapi hal yang harus diwaspadai memang pendapatan pemerintahnya lagi hmm, turun. Nah, yang hmm, saya paling ingin tunggu kemarin itu kan waktu publikasi terkait dengan kestabilan sektor keuangan dan prospek ekonomi yang ada Ibu Sri Mulyani, Bapak ya, Erlangga, dan juga Bapak Thomas dari Pak Thomas Jiwandono dari tim sinkronisasi, itu waktu itu Ibu Sri Mulyani sudah bilang bahwa kita ada kemungkinan melakukan penyesuaian penerbitan obligasi. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. ya, Sehingga ketakutan akan defisit yang lebih besar dan bond issuance lebih banyak yang mana nantinya akan membuat keterbatasan pada likuiditas kita hmm, itu concernnya turun. Itu yang paling aku tunggu sekarang. oh, Jadi APBN kita oke, tapi memang harus ada beberapa penyesuaian, Mbak. Karena prospek revenue-nya sudah mulai cenderung lebih rendah karena harga komoditasnya normalize di kondisinya sekarang. oke. Ini ada yang tanya lagi nih. Untuk SRBI, Pak, tadi Pak Fahrul udah sempat mention ya. Oke. SRBI, ya kalau mau beli SRBI silahkan. Tapi retail kita kayaknya nggak jualan SRBI ya. Enggak. Insti bisa, tapi retail kayaknya nggak. Retail nggak, Insti bisa. Oke. Mungkin bisa ngobrol dengan bankers ya masing-masing untuk beli SRBI. Iya. Oke, Pak Farul, kalau misalnya terkait kemarin kan juga udah diumumin ya bahwa kita ada anggaran untuk makan siang gratis ini sebesar 71 triliun di APBN 2025. Nah, itu gimana Pak view Bapak terhadap itu dan apa sih dampaknya sebenarnya itu terhadap UMKM, Kak? Kalau aku lihatnya program makan siang gratis yaitu 70 triliun itu akan dibelikan kepada 16 juta anak. Dan Hmm, dari beberapa plan yang muncul, ini beberapa yang mulai pembahasannya akan melibatkan UMKM, iya. akan juga ada beberapa pembangunan infrastruktur seperti dapur umum dan lain-lainnya. Yang ini tentunya akan membuat penyerapan dari anggaran dan juga trickle down effect ke ekonominya itu immediate. Itu yang Oh, aku lihat. Jadinya nanti begitu target dari program makan bergizi gratis ini clear, munculnya bagaimana itu jelas tanpa keraguan. Nah, tanpa keraguan lagi kita udah harus mulai menghitung dampak earnings dan dampak revenue yang bisa muncul kepada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan consumer, hmm, perusahaan perberasan, terus juga poultry dan juga dairy farm yang merupakan produsen dari susu itu iya. sendiri. Itu yang kita lihat. Ini kita lihat. Sekarang ini permasalahannya dengan program baru ini Mbak Disa, ya Mbak Yasmin, Ya, Mbak Yasmin bahwa di kondisi sekarang itu adalah berlaku pepatah tak kenal maka tak sayang. gimana tuh? Jadi memang program-program ini harus diperkenalkan dulu Bapak Ibu. Kalau tidak diperkenalkan, yang ada seperti sekarang ini adalah syakwa sangka yang harus di take out dari market kita dalam 1 bulan ke depan kita harus take out syakwa sangka.
Karena kalau market, kalau nggak ada sesuatu yang dikonfirm, Iya. adanya syakwa sangka, seperti diobrolin dia di berbagai macam itu bilang bahwa sebagian besar dari syakwa sangka itu pasti hasilnya dusta dan lain-lainnya. Iya. Nah, Iya. apa namanya? Spekulasi, ini paling buruknya gimana ya? Iya. Iya. Budgetnya gimana? Nah, ini yang harus kita lihat, itu kita hentikan, kita harus lihat ke depannya itu bahwa komunikasi yang baik itu diperlukan. Itu yang pertama Oke. akan kita lihat. Kalau sekarang market di drive syakwa sangka dan sebagian besar syakwa sangka itu tidak benar Oh, biasanya. tidak. Ketika dikonfirmasi nanti, oh ternyata seperti itu ya. Ternyata tidak sejelek yang kita perkirakan. Ternyata pasar masih diperhatikan. Oh, Itu yang berikut yang aku lihat akan menjadi tema utama di market. Kalau oh, kita evaluasi market, orang nanya apakah rupiah sudah fair, apa namanya, IHSG sudah fair value? At current bad sentiment, Bapak Ibu, sudah fair value. hmm, Valuasi rupiah, evaluasi IHSG sekarang itu sudah tidak terlalu jauh dengan turutnya yang dalam ya. Itu sudah tidak terlalu jauh dengan valuasi COVID pada dasarnya. mm, mm, mm. COVID lebih dalam sih. COVID itu at the dip itu 8 kali Kak, PE. Sekarang kita 11 kali PE. ya. Ya, 11 kali PE ya. Sorry, aku harusnya nggak bilang se-COVID. Pokoknya yang udah dekat lah, udah nggak terlalu jauh lagi. Hmm, Dari PE, ini sudah murah. Berikutnya memang kita lagi lack of catalyst. Itu ya, kita lihat. oke. Nah, ini ada yang tanya untuk komoditas. Berarti sekarang komoditas apa Pak Fahrul yang mungkin bisa dicek nih sama teman-teman? Aku koper mulai suka sekarang. China recovery looks, aku lihat ini looks something worth betting. Kemarin-kemarin meragukan, sekarang udah mulai worth Oh, betting. gitu. Ngelihat data PMI sama udah oke, ini udah mulai worth betting. Copper and investment cycle. Dan yang paling penting malam ini Mbak Yasmin, wah sayang nih ya. Harusnya kita besok itu Kenapa tuh, Pak? live-nya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan punya ya, besok itu kita akan ada presidential debate di Amerika Oh, Serikat. Jadi Donald Trump and Joe Biden mau ngapain? Ini oh paling iya penting juga. Ya. tuh, Pak. Nah, kira-kira gimana tuh, Pak, kalau terkait election di US nih? Itu akan berdampak Kalau kepada apa? Ke market kita mungkin, Pak? pada dasarnya kalau terkait election di US, apakah ini akan memberikan dampak yang buruk? Kalau dampak yang buruk, all the bad things sudah pricing ya aku lihat. Iya. Mau ada Donald Trump dan lain gitu. Ini yang belum market itu pricing in adalah next ini yang aku percaya baik itu Joe Biden ataupun Donald Trump, habis Iya. ini kita Amerika akan punya lagi infrastructure boom. That's it. Oh. Nah, itu pengaruhnya gimana? Amerika akan punya. Kalau ada infrastructure boom, itu yang pasti harga komoditas itu akan punya another leg of rally. Hmm. It is inflationary expectation, inflationary environment, and that's why we have to grow our economy faster. Itu kira-kira. Oh, Nah, gitu. ini bakal bagus untuk stock market kita pada dasarnya. Kalau aku justru melihat rally yang kejadian di S&P 500, ini udah mulai saturated kalau aku lihatnya. Oke. Karena ada satu hal itu yang kita lihat, ekspektasi terlalu tinggi di sana, semuanya juga expect QT di Amerika pasti akan di stop. Tapi Hmm. satu hal yang aku lihat ini bisa akan ada kejadian adalah QT ini bisa balik dan momentum ekonomi Amerika later this year dan early next year itu akan cenderung turun daripada Oh, saat ini. Tanda-tandanya makin iminen sebenarnya itu Mbak Yasmin, dan tightening di US ekonomi itu mulai mendatangkan dampaknya. Tapi dampaknya emang lama ya, Amerika itu makin bagus. Expectation on S&P 500 menurut saya sudah a bit exaggerated oh, kalau aku lihat. oke. A bit exaggerated, higher dollar thesis juga sudah exaggerated, jadinya cerita-cerita yang kita bilang hati-hati, takut, lain-lainnya sudah selesai. Nah, Ini done. Ini done. Ini done. Api sudah apa namanya? Apinya sudah selesai. Kalau marketnya kebakarannya sudah selesai, ini waktunya kita untuk mulai rekalibrasi portofolio. Itu yang kelihatan. oke. So far aku tetap suka commodities. Komoditisnya apa? Aku lihat copper momentum should be okay habis ini. Oh, Kemarin-kemarin nggak, aku sekarang boleh. Oh, ini copper udah boleh nih. Copper udah boleh. It should be nice. Dan kalau untuk Indonesia, kita masih tetap call kita sekarang. Next pembangunan di Indonesia itu akan akan disupport oleh sektor swasta. Perusahaan construction-nya masih perusahaan construction swasta, for sure. Itu masih akan ada kelanjutan story-nya. Ini yang harus sama-sama kita
Baik. perhatikan. Jadi Iya. kalau mau ya, kembali lagi gue bilangin kalau mau beris sudah telat Bapak Ibu, mau beris, Iya. it's done, selesai. Mau apakah indeks bisa turun lagi ke 67 bisa aja, tapi it is already at the bottom. Kalau mau Hmm. ganti nasib sekarang Bapak Ibu. Ganti nasib. Jangan oh iya, iya dong. Pasar saham itu dapat buat ganti nasib, Iya, Pak. iya. Benar. Kayak nasib ini saatnya memang harus punya tabungan, punya kondisi apa namanya, punya planning, punya Iya. financial planning. Ini waktunya ngelong lagi. Oh, Ingat waktu COVID ada saham yang bisa terbangnya sangat drastis sekali. iya. Mungkin habis ini ada 2025. I feel it. Ini udah mulai ada another round of the bull market apa namanya akan jalan. Tapi memang modal ekonomi Indonesia akan cenderung berbeda dari yang kemarin-kemarin ini kita lihat. Ada MSN sahamnya ya, sahamnya udah jalan Bapak Iya. Ibu. Iya. Nah, ada mention tickernya. Buat saya, it is still a long way to go. Mungkin habis koreksi boleh ditambah Oh, lagi. Itu tambah lagi. Itu it's a major long. Just long. The only way is up. Oke. Kalau gua bikin reportnya itu the only way is up. Oke, Oh, oke. judulnya. Asik. Teman-teman ini udah gamblang nih, udah dikasih tahu banget hintnya, jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya. Karena mungkin ya ini Itu. nonton live kita yang lama udah pada masuk harusnya, udah pada cuan. Ya Ya, kan? cuan. Benar, ikut malah kita yang lama kan, dapat cuan. Kalau menurut saya ya, take profit dulu boleh, tapi habis ini kita mulai itu ya, mulai beli lagi nih. Nah, MDKA, MBDC, ADMR, oke. Yang lain, aku apa namanya ya, MDKA oke, ADMR oke, MEDC kalau menurut saya ya, oil related stock itu kita harus trade terakhir sebelum pemilu Amerika Serikat. Itu will be the last book. Terakhir ini. Oh, Terakhir. oke. Satu leg terakhir. Oil and gas nih leg terakhir. Oh, Leg oke. terakhir, at any profit you have, you need to materialize. Nah, Agustus, September, udah ini, karena cerita story-nya udah mulai habisnya berubah. Itu ya, Oke. aku lihat. Kalau Trump naik, berarti insentif untuk oil bisnisnya itu kembali lagi, berarti harga oil tidak akan setinggi sekarang lagi. Oke. Oke, itu ya aku lihat. Kalau Trump terus naik, biasanya kalau Donald Trump naik, perang itu berhenti, Pak. Gitu. Ini soal kepercayaan dan pengalaman ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Kenapa aku bilang ini? Soalnya dulu Rusia itu perang sama Ukraine 2014. Iya. Kalau Crimea back then. 2 tahun rame-rame begitu Donald Trump jadi presiden, stop. Berhenti 4 tahun, total. stop. Iya, iya, iya. Berhenti total. Iya. After that Donald Trump turun, ganti presiden, jalan lagi Pak. Baru akhirnya keramaian lagi. Itu saya berada pada camp ini mungkin kalau untuk proof-nya, reasoningnya ini seperti hat ya. Iya. Kalau lu mau lihat ini because it is politik, kalau saya percayanya adalah Trump is a kind of people yang bisa berani to do something. Ketika dia berani to do something, maka yang akan kejadian itu adalah banyak hal bisa disettle. Iya. Cenderungan untuk inflation, higher inflationary environment sekarang itu bisa selesai. Jadinya story higher for longer stop ketika Trump terpilih jadi presiden. Itu aku lihat. Ini agak beda karena memang fase ekonomi Amerika, fase ekonomi dunia ketika Trump terpilih 2016 dan misalnya Trump balik 2024, ini bit different. Oh, Aku lihat. Waktu itu orang nggak tahu what with Trump to do something, kalau sekarang itu udah lebih clear. Itu ya kita lihat. Oke, ini ada reportnya kan di Terima Plus ada. Teman-teman bisa cek langsung ya. Ada, cek, lengkap Terima Plus. Jangan lupa juga yang belum buka RDN, terima kasih, jangan lupa langsung message WA Mbak Yasmin malam ini. Besok buka, Iya. besok siap-siap langsung kita bahas. Nah. Betul. Oke, nah ini ada yang tanya Pak terkait call. Nah kalau call gimana? Call murah-murah banget Pak gitu. Call masih jalan, aku masih percaya, aku masih a strong believer on call. Oh, oke. Paling aman ada Arrow dulu Pak, Arrow is the paling straightforward, aman. Ada Arrow or ADMR, kalau aku sih ada Arrow sekarang. Ada Arrow masih jalan. Oke. Arrow masih jalan, itu masih jalan. Nah ini nih, kalau oil melemah, call juga ikutan melemah. Mirip sebenarnya, karena itu aku bilang komoditi yang energi, ini last leg rally, aku lihat masih bisa kejadian akhir tahun. Tapi ini last leg ya, habis Trump selesai, Trump naik, kita harus cari story yang berbeda. Itu. Oke. Nah, ada yang nanya nih Mbak, gimana cara buka RDN-nya? Nah, ntar itu call aja itu, langsung DM. Nah, itu siapa tuh si Pak Adinda? Nah, itu DM. Aku minta DM itu ya, ada yang mau minta buka RDN, yuk. Iya, nggak mau ketinggalan ya, dapetin cuan-cuan nih bareng. Oh, nggak mau.
Nah ini kalau kebijakan DMO bakal dikasih kelonggaran, amin, insya Allah Bapak Ibu. Percayalah bahwa kebijakan yang baik itu akan datang. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, percayalah. Oke. Oke. Rating call, jadi sebelum akhir tahun it will direct. Jadi sebelum akhir tahun. Tapi abis Trump nanti naik di presiden, it should be kita review lagi ya. Karena dari depan itu Trump jadi presiden, supply itu justru naik, Mbak. Supply Ya. justru naik, Amerika misalnya tiba-tiba tampaknya jalan, China is burning again, di mana-mana naik, baru jalan. Oke. Oh ini ada yang tanya juga nih Pak Fahrul, kalau misalnya industri pendukung konstruksi kayak semen, beton, itu gimana Pak view-nya? Semen, semen kita tunggu kebijakan baru, tunggu presiden baru ya. Oke. Mudah-mudahan itu ada polisinya yang better. Semen itu gimana ya? Murah tapi katalisnya belum gerang, belum gerang, belum gerang. Oke. Belum gerang. Fahrul, ini ada pertanyaan. Tapi aku akuin kalau murahnya udah murah banget sih. Kalau yang tiba-tiba value investing banget, you are looking for years old, apa namanya, habis ini capex cycle dan lain-lain, you should buy semen. Tapi mau naik immediate, nggak tahu, aku nggak ngerasa sih. Kalau semen Oke. sama kalau properti, aku juga justru masih agak trauma ya. Nah, hardalnya banyak, kayaknya habis ini aja nih, habis dekat-dekat election nanti ya. Atau tapi properti kayak aku bilang itu cerita paling ujung, itu is the lower story. Once the economy good, Oh, oke. ya baru bisa jalan. Mhm. Nah nih semen murahnya sampai pada mau bangkrut. Nah ini benar Pak, susah ya. Makanya, Oke. gua bilang murah tapi Iya. susah. Oke. Pak Fahrul, ini pertanyaan dari aku nih Pak. Kemarin kan sempat baca juga nih Pak berita terkait judi online ya, sama Hmm. pinjol. Apakah itu sebenarnya beneran mempengaruhi ke NPL BBRI, Pak? Karena kan sebenarnya BBRI itu kan, ya kita tahu ya bahwa BBRI itu kan untuk menengah ke bawah ya, Pak. Nah itu gimana Pak? Kalau dari Pak Fahrul pandangannya? Kalau aku lihat sebenarnya judol ini gini, judol dan pinjol itu adalah hasil akhir. Ini aku agak beda yang lain ya. Oke. Orang lihat rakyat kecil berat gara-gara judol, gara-gara pinjol. Ya, Oke. ada di. Kalau saya melihatnya justru pinjol sama judol ini merajalela gara-gara ekonomi kita nggak muter di bawah. Oh, oke. Nah, ini aku mau cerita ya, kalau agak akademik sedikit, penelitian di mana-mana, di Mm-mm. berbagai macam belahan dunia, dan saya percaya ini di Indonesia juga mirip, Ya. orang itu jadi intensify, jadi serius judi, Heeh. judinya serius ya, Ya. judi itu serius ketika mereka punya income-nya nggak cukup nanggung. Oh, justru karena. Serius judi, kenapa? Karena judi ini tuh membuat ada harapan, Mm, harapan kosong pada dasarnya. Misalnya saya punya gaji UMR, ya. pokoknya sekali seminggu saya coba pasang 100 Ya. ribu. Masa satu kali dalam 1 tahun saya nggak kena satu kali aja? Right? Oh, ya. Cara Benar-benar. mikirnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Cara mikirnya kayak gitu tuh itu terjadi banyak. Masa lu nggak dapet satu kali aja? Iya, iya. Apa namanya? Muter slot dan lain-lain. That kind of thinking yang menurut saya yang pada dasarnya memang bisa aja nggak dapat sama sekali, and most likely you'll not get anything. Iya. Karena house, karena bandar, always win, itu nggak akan dapat apa-apa. Tapi itu akan cenderung muncul, baik itu pinjol ataupun judol. Jadi kalau mau pinjol dan judol ini diberantas, kalau saya sih salahnya sebenarnya cuma satu. Benerin ekonomi, ntar hilang sendiri, Mbak. Oh, oke. Kalau lu sibuk kerja, gue nanya, kalau lu sibuk kerja, lu masih kepikiran yang kayak gitu? Enggak. Judol. Kalau lu sibuk kerja, kerjaan lu cukup, Iya. masih pinjol. Ya. Enggak. Jadi PR pemerintahan selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pekerjaan yang layak, income yang layak. Iya. Maka kita nggak harus takut sama judol dan pinjol. Judol dan pinjol itu ini yang lain boleh nggak agree ya. Tiap orang punya alasan sendiri. Kalau saya melihat dua ini adalah hasil, bukan sebab. Oke. Hasil dari orang Indonesia income-nya kurang, sementara satu sisi funding di corporate itu luar biasa banyak, akhirnya mereka invest ke pinjol. Terus ceritanya banyak yang nganggur jadi judi. Kalau Iya. nganggur kan pikirannya kemana-mana, Mbak. Sepintar apapun orang, kalau nganggur pikirannya aneh lah, percaya lah. Iya, iya, iya. Pak Fahrul, Itu. Pak Fahrul padahal nggak udah lama nggak nganggur ya, tapi ngerti ya. Oh iya, harus.
Paham lah, di mana-mana orang tuh kalau enggak, soalnya kalau itu bener ya. Pokoknya kalau lu ya, lu misalnya lu kebanyakan namanya liburan lama, lu nggak ngapa-ngapain, lu pikiran lu tuh pasti ngalor ngidur, Iya, ngalor ngidur aneh-aneh, bener. oke. Nah, ini juga pada nanya, mending investasi apa judi? Ya jelas investasi dong, Oh, terutama. investasi bapak, jangan. Nah, ada cerita berita nana juga ikut judol, wah itu aku nggak ikut-ikut mbak. Aduh, Tapi ikut judolnya itu karena beda lah. iya, Mungkin they tried it as a game. iya betul, betul. Oke. Em, nih ada yang tanya lagi, kalau Trump Nah, naik, lebih seru judi di bursa. Jelas, gawat emang. Ada FTS, Suspend, ARB Jilidan. Wah, keras nih. Kehidupan di bursa sekarang. iya. Kalau terkait yang short selling itu gimana sih Pak Fahrul? Yang nantinya mungkin Oktober akan ada short selling, itu pengaruhnya apa sih Pak sebenarnya? Kalau aku sih lebih lihat itu ada pengaruh short selling, ada current market itu tidak akan, kalau aku lihat agak time, time ya, aku lihat sih bagian dari pendalaman pasar ya, tapi harusnya short selling ini aku saranin it should be very segmented dan marketnya itu orang yang bisa melakukan short selling itu harus professional trader. Jadi Hmm, profesional, dia harus tanda tangan bahwa ya I do understand the risk. Ini hmm. harusnya tidak dimarketkan ke retail, aku lihat sih. Oh You gitu. should be a lawyer, itu harus ada. That kind of instrument harus ada sebagai part of pasar keuangan, Ya. tapi nggak boleh open to everybody. Hmm. Ini lebih ini lagi, lebih profesional lagi. Lu Oke. mesti bisa dikonsider as a professional investor before accessing this kind of investment. Oke. Itu luar Oke, oke. biasa sih kalau aku bilang. Iya, Pak. Ya, tapi butuh karena gini, ARB Jilitan ya. Kalau aku sih memang lebih prefer sebenarnya volatilitas di market itu dibutuhkan loh, Hmm. Mbak Hmm. Yasmin. Iya, Kalau nggak volatile mana ada cuan? iya, Mana cuan? Cuannya kan dari iya. volatilitas. Oke, kalau pasar short selling ini berjalan dengan benar, ini berjalan dengan benar ini dengan catatan ya, Iya. dengan catatan bahwa hanya orang yang beneran Hmm. ngerti, maka ketika ada harga saham itu kemahalan, oke, Hmm. Hmm. ketika ada saham itu kemahalan, overvalue, kita kan banyak tuh lihat Iya, overvalue, iya. right? Sahamnya ketika dia akan adjust, maka saham itu akan less likely jadi overvalue-nya itu terlalu lama. Oh, oke. Karena ketika saham itu lu mulai ada argumen dia Hmm. overvalue, kita bisa jualan short kontrak ini Hmm. kepada profesional investor Hmm. yang berpikir bahwa saham ini akan turun. Turun. Hmm. Nah, jadinya sahamnya ini nggak terlalu kondisi-kondisi di mana saham itu naiknya terlalu tinggi tanpa sebab itu bisa hilang. Itu Oh, yang sebenarnya diharapkan dengan adanya mekanisme short selling. Jadi oh. marketnya itu tidak satu arah. Satu Hmm. ketika beli kan zoom, ketika turun gas. Itu sebenarnya bisa bisa itu bisa diatasi kalau short sellingnya itu bisa itu muncul tapi hanya diberlakukan untuk profesional Oh, oke. investor ya. Ini Oke. nggak bisa. You cannot sell it to the ordinary. Kenapa nggak bisa sell it to the ordinary? Hmm. Resiko short selling ini, nah kita nggak bahas judi dan lain-lain ya. Aku bahas short selling as a activity sebagai kegiatan ekonomi. Iya. Rugi dari short selling ini tidak terbatas, Bapak Ibu. Oh, oke. Oke, misalnya kamu nge-short sell saham X yang harganya 100. Oke, penting Iya. kan? Kamu nge-short, harga sahamnya 100, misalnya turun jadi 50 kan? Iya. Kamu beli 50, kamu balikin, sahamnya terus 100 turun ke 50, kamu dapat uang 50 Iya. kan? Cuan. Hmm. Oke, tapi kalau 100 misalnya kamu nge-short, kamu pinjam sahamnya, Iya. terus harga sahamnya naik jadi 200, itu kan Iya. beggar kan? Iya. 2 kali lipat kan? Iya. Tapi untuk kamu yang nge-short, kamu itu udah nilai investasi untuk kamu sudah zero, Iya. Iya. karena kamu pinjam 100, kamu harus balikin Iya. 200. Instead of kamu untung 100, kamu harus bayar 100. Nggak Iya. dapat apa-apa. Iya. Iya. Kalau ternyata lebih dari 200, 300, 400, 500, Pak. kalau naik terus ketika kamu nge-short, Iya. itu ruginya juga unlimited. Iya. Nah, tidak terhingga. Itu yang aku bilang, sarankan ini hanya untuk instrumennya ada, tapi Iya. harus dibatasi jumlah sahamnya itu yang bisa melakukan short selling, dan hanya and only for the professional investor, kalau kita lihat. Oke. Oke, gitu ya, Pak ya.
Ya, karena itu kalau buat kita broker itu juga butuh loh Mbak. Butuh buat broker dan butuh juga untuk membuat pasar ini makin Oh, liquid. oke. Right? Kalau misalnya Bapak ini misalnya pasarnya lagi bullish. Mm-mm. Mbak Yasmin mau pitching misalnya saham, aku sebut aja Astra contohnya ya, Astranya mau naik. Iya. Tapi saking bullishnya saham Astra ini, nyari barang di marketnya susah. Benar kan? Hmm. Iya. Kalau nyari barang di marketnya susah, nggak ada. Nanti saham ini naiknya naik terus Iya. kan? Nah, tapi kita kasihan, saya nggak bisa beli. Tapi kalau ada orang yang punya pikiran mau ngecor, bisa dipinjamin, Pak, ini gua beli, lu short dulu aja. Heeh. Kamu yang short ini bisa bisa matching harga transaksinya dengan orang yang expect harga sahamnya masih naik. Mereka Iya. bisa lakukan seperti itu, mereka ketemu di market, ada transaction, untuk kita broker juga lebih bagus, volume transaksi bursa juga Iya. meningkat, likuiditasnya juga makin tinggi. Itu ya Iya. sebenarnya aku Iya. lihat. Kenapa short selling ini? Kalau aku lihat, aku menyambut dengan bagus, tapi harus dilakukan dengan restriksi yang luar biasa. Oke. Oh gitu ya Pak ya. Mirip kayak gini, Mbak. Mirip kayak gini. Pernah ikut mau terjun payung? Atau kayak gitu olahraga-olahraga ekstrim? Ya. Oke? Okay? Sebelum olahraga ekstrim atau hal-hal kayak gitu kan selalu tanda tangan bahwa apapun yang terjadi di event ini bukan Ya. tanggung jawab pengurus, Ya. panitia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. You need to be professional. Iya. 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 Oke. Nah, itu profesional ya. Kalau mau gampangnya ada hashtagnya don't try this at home. Itu kira-kira on Oh short dari. selling. Ini hanya untuk Iya. profesional. Oke. Oh ini ada yang mau tanya lagi. Oh ya. Oke, oh gitu ya Pak. Jadi ya makannya memang itu dibutuhkan, tapi memang resikonya juga sangat besar ya Pak. Jadi nggak bisa sembarangan Resikonya seperti itu ya. besar. Ini only for professional. Kalau aku sih misalnya handling institution, when Hmm. you are bearish misalnya, when you are bearish on apa namanya on misalnya on banking stock at Hmm. the beginning of the year, itu kalau aku lihat itu bisa misalnya itu untuk menjaga ketika lagi selling, Mbak. Oh, Ketika lagi selling ada yang short iya, misalnya, marketnya lagi selling, lu pengen keluar, iya. ketika ada orang yang nge-short itu pengen realize the profit, itu ada demand di marketnya ketika short sellernya wants to Oh, realize the profit. iya. Turunnya pun nanti ketahan, naiknya teratur, turunnya teratur. Oh, Volume transaksinya meningkat, hmm. ya volumenya lebih banyak, pasarnya lebih kredibel. Itu Iya, sebenarnya yang aku harapkan ya dengan dibukanya short selling. Jadi marketnya itu nggak one way, ketika naik-naik aja, susah nyari barang. iya, Ketika turun, susah nyari demand ya. Kan itu tanya. Lu mau iya. keluar, ini tiba-tiba kenapa nggak ada? Ini kenapa langsung 3-4 kapan hilang? Wah, Ah, iya, 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 Pak. itu ya sebenarnya. Oh, Mau oke, spekulasi oke. Ya, boleh, dikasih ruangnya, aku setuju. Market memang itu adalah tempat ganti nasib juga pada betul, dasarnya. Kalau betul. aku bilang, Ada, whatever the market is, market itu mengganti nasib. Cuman memang kalau untuk ada yang instrumen yang super high risk kayak short selling, ya. which is itu juga kontroversial kalau dilihat dari berbagai macam sisi, itu harus dibuat sangat strict sekali. Oh, Dan biasanya nih, dulu itu short selling itu dibolehin loh, oh, Mbak iya, Yasmin. It was. iya, ya. Saya ingat waktu saya kuliah, saya bikin di kuliah pengantar hukum bisnis, saya bahas tentang kasus short selling. Nah, It gimana tuh was dulu dibolehkan. eh, praktiknya? Gimana Pak dulu praktiknya? Tapi kalau dulu itu praktiknya, karena pasarnya itu lebih dangkal lagi dari sekarang, Iya. short selling itu justru menambah volatilitas back then. Karena Oh, likuiditasnya nggak banyak. Itu iya. yang menyebabkan akhirnya apa namanya short sellingnya di stop pada dasarnya itu. Dan aku lihat kalau sekarang ya market harusnya ready, tapi memang komunikasinya harus bagus dan hanya untuk profesional. Oh, oke. Bukan buat, kalau menurut saya itu bukan buat retail ya. Kecuali kalau retail itu tadi Pak, mesti tanda tangan dulu. Iya, iya, iya. Gila loh, Ya, silakan. tanda tangan dulu bahwa memang mau engage in this high risk activity. Oke. Oke, oke. Pak Fahrul, mungkin aku pengen nanya juga nih, berarti untuk dekat-dekat ini kan kita udah mau masuk ke bulan Juli ya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari data historical, itu tuh biasanya di bulan Juli tuh IHSG tuh cenderung potensi untuk ada kenaikan gitu. Nah, kira-kira Amin. Aku lihat ya, udah makanya aku juga lihat udah ini kayaknya bad news sudah ya udah ya, it's gone lah, udah bad news sudah nah, selesai. berarti mungkin kalau misalnya kita boleh di rating, Pak.
Mungkin untuk sektor-sektor apa aja kira-kira nih yang eh, tiga top 3 kira-kira yang dalam waktu dekat ini Top mungkin 3 ini abis ya, ini ya kita lihat by sentimen ya ya. karena habis ini ada kemungkinan komunikasi dari Kementerian Keuangan dan pemerintahan baru banking should be nomor satu. Oke. Ini momentum Juli ya. Ya, Ini from trading perspektif dari perubahan sentimen yang ada walaupun secara jangka panjang soal bank kita udah bahas berbulan-bulan ya. ya. Untuk ini aku lihat memang bank itu nomor satu. Partly itu kejadian kemarin. Ini kejadian berapa hari ini kan bank Ya, reverse. Aku lihat itu masih akan kejadian. ya. Tapi ini sangat bergantung dengan seberapa banyak asing masuk ke pasar obligasi kita. Banknya Oke. recover duluan, oke. Banknya recover duluan bersama dengan big cap yang lainnya, Astra, Telkom dan lain-lain. Itu pasti Big caps ya. itu yang nomor satu. Baru yang nomor dua itu aku lihat ya sentimennya bisa ada kemungkinan lebih baik itu di sisi sektor terkait dengan poultry. Hmm, poultry ya. Poultry jangan lupa, Iya, gara-gara harganya udah mulai bagus nih. iya. Itu yang Dan kedua secara taktikal. ya. Baru habis itu belakangan itu call sama consumer itu aku Oh, lihat. Nah, oke. Dan ini poultry ya, dan consumer ya. Tiga itu ya, Pak. consumer benar. Hmm. Itu yang kita Oke, lihat. hope Tapi ini taktikal dulu ya, taktikal di bulan Juli aku lihatnya. iya. Tapi 69 ini dua entar tapi aku nggak merhatiin 69 tuh dipakai volume nggak? Berapa hari ini berapa? Trading volume market. Eh tadi itu ada Masih 67 T apa udah naik? Hah? kenapa? Berapa trading volume market hari ini Mbak Aksinya Yasmin? ya. Oh enggak, trading volume berapa triliun sehari kita? 7 triliun berapa triliun sehari tadi? Tadi 15 triliun, tapi itu karena ada nego Oh juga. lagi gede, Oke, masih jalan lah volumenya bagus itu berarti. Tadi Naik ada with volume, oke. Baik. nego juga sih, nego dari Goto ya hari. Oh, ada nego ya? Oke, Iya, tanpa nego berapa? Aku kira nggak ada nego. Hah? ada negonya dari Goto itu tadi di berapa ya? 8 atau 6 ya? Coba saya cek. Iya, di 8 T. Wah, 8 T. Wah, kayaknya masih ada ini sih. Masih ada kalau beli Juni juga jangan immediate beli ya. iya, Kalau masih itu berarti tepat tadi 15 kurang 8 ada iya, 7 ya. iya, Saya nggak consider ini marketnya lagi liquid. iya, It should be another correction. Buy at another correction. Itu ya. Oke. iya, Nah, ini 6,9 T. iya, Benar. Berarti nggak tinggi. Aku tadi nggak perhatiin soalnya. iya, Aku tadi makanya bingung, ini naik di volume. Ini naik, ini ternyata volumenya belum terlalu gahar. iya. Karena kalau naik yang pattern itu ada volumenya, Pak. Itu ada kuota naik, terus di bawah ada klep volume itu tuh naik. Wah, ini class action mantap itu kalau kata orang teknikal. Nah, itu yang kita lihat. Harga 400 Goto, kira-kira kapan tuh harga Goto? Oke, Masih sepi. Kalau masih sepi, naik tanpa volume, yang pada naik TP dulu lah. iya, TP dulu, Bapak Ibu sekalian. Nanti turun lagi 68X atau 67X bulan Juli. Mari kita riding the next wave. Jadi kalau buat saya, hmm, kalau mau pesimisnya sudah selesai nih Pak. Selesai itu. oke, oke, You need to get ahead. Ini ya, seperti kata yang suka aku posting tuh di Instagram story aku bahwa iya, iya, in this life, whatever it is, good or bad, you need to be ahead. oke. Itu kondisinya. You need to be ahead Susah ya. senang, you need to be ahead. Iya. Oke, Pak Fahrul, oh ini ada yang tanya, consumer paling rekomen emiten apa? Mayora kayaknya masih boleh ya. Mayora It ya? should be nice Mayora. Mayora habis itu poultry related itu ya. Oke, Mayora ya. Oke, mungkin satu lagi Pak Fahrul, ini kan menyangkut ke Kemenkominfo ya Pak. Ini kan kita lagi marak nih Pak berita Kemenkominfo yang kemarin di hack ini ya Pak ya. Mungkin ada sedikit view nggak Pak? Ada pengaruh atau ada mungkin apa ya opportunity malah justru di balik itu gimana kalau dari Kalau Pak? yang aku lihat itu berarti memang Indonesia itu harus improve data centernya luar biasa, Mbak. Berarti Oke, harus ada investasi yang besar. Next government harus memikirkan karena kita akan memasuki era capex cycle. Capex cycle di era revolusi industri 4.0. Kalau oke, kemarin-kemarin kan kita baru hype-hype-nya doang ini. ya. Habis ini it should be a real capex cycle. Itu bilang, oh, kenapa seperti itu kayak gitu? Oh ya, berarti you need to invest more on the R&D. Invest more on the R&D, on the data dan lain-lain. Oke. Kira-kira apa itu emitennya itu harus kita pikirkan. Nah, ya. Beberapa ada emiten yang diuntungkan sama data. Ntar kita bahas Ya. lah. Kita ada analisis nanti bisa bahas lah, ada reportnya juga. Oke, baik.
Oke, mungkin ini udah pertanyaannya udah dijawab semua ya teman-teman. Masih ada yang penasaran gak nih mumpung Pak Fahrul nih masih apa namanya masih panas nih ya. Kalau misalnya Nah, panas kita ini. Tapi memang panas ya marketnya gini. Gue juga lemes. iya Semua orang juga lemes ya. Marketnya capek. Cuman ya Pak ya Fahrul. udahlah market itu up and down. Bahwa memang buat the market itu kalau mau untung nggak bisa kick and run, Pak Ibu. Capital market is a long game. Ya seperti bisnis lainnya, seperti usaha lainnya, profesi lainnya, teman-teman yang entrepreneur, yang dagang ataupun yang berkarir di perusahaan ngerti tidak ada yang bisa dibangun dalam semalam. Roma tidak dibangun dalam semalam dan Ya, stock market tidak dimenangkan dalam waktu yang pendek, kira-kira seperti itu. oke. Oh ini masih banyak yang bertanya nih kira-kira. Oke, mungkin Pak Farul, tapi ini kan karena waktunya juga kita sudah ini ya, teman-teman, udah malam. Mungkin ini aja ya, kita minta sedikit ini Pak saran atau mungkin kayak closing statement lah sedikit untuk teman-teman di sini. Closing statement dari saya adalah bahwa ya inilah, baik kita menghadapi pasar Ya, saham ataupun kehidupan, hmm? hal yang paling penting itu adalah gini, yang saya percaya Bapak Ibu, memang masa depan itu ditentukan oleh posisi Bapak Oh, Ibu, orang lihat. gimana tuh Pak? Ditentukan oleh posisi itu dalam artian apalah? Ditentukan oleh posisi. Kalau ada orang zaman sekolah itu bilang posisi menentukan prestasi, Oh benar kan? Kamu iya, duduknya di mana, dekat sama teman yang pintar, ya. dekat sama teman yang rajin, right? Posisi menentukan prestasi, maka hidup lu akan lebih gampang dan lain-lain dalam pekerjaan lain. Begitu pula dalam stock market, Hmm, posisi menentukan nasib. Nah, posisi menentukan nasib portofolio Anda. Karena itu saya pesankan dalam setiap fase market selalu lihat makronya dan jangan salah posisi. betul. Salah posisi dalam artian ketika semua orang lagi pegang uang, lagi butuh pegang uang, kayak kemarin kan aku cerita, uang balik ke real Ya, sektor. Ingat kan cerita-ceritanya ya. kemarin? Kalau uang balik ke real sektor, memang uang yang beredar di financial sektor, di stock market itu turun. Hmm, Strateginya adalah jangan pegang stok, tapi lebih banyak pegang ya, barang kalau yang punya bisnis. ya. Oke, kalau sekarang ini habis ini turun, yang kita lihat sekarang Amerika udah mulai cooling down, dolarnya udah nggak kira-kira habis ini udah naik Ya. lain. Ini aku lihat ini waktunya sekarang justru. Tapi memang susah nih Pak. Biasanya memang yang sukses di stock market itu statistically itu nggak terlalu banyak Oh gitu ya. perbandingannya Mbak. Oh gitu ya Adalah Pak. orang yang bisa memposisikan diri dengan benar. Dan kalau menurut saya Ya, sekarang, ya. likuiditas ini sulit, saya yakin banyak di antara teman-teman yang nonton ini nyangkut satu dua saham atau apa Ya. gitu. Saya juga Pak sama. Tapi di kondisi sekarang, kalau untuk mau pesimis cut loss pricing cash, menurut saya sudah telat Bapak Ibu. Di sini justru Oh, saya lagi tuh posisi menentukan prestasi. Yang posisi yang kira-kira kalau menurut saya akan perform adalah orang yang mulai menyisihkan tabungannya yang sudah kemarin di ya, preserve ketika awal tahun hati-hati nih on the over bullish sentiment itu ya. masuk lagi ke market itu yang kita lihat. Jangan salah. Oke, Nah, mantap. seperti kata Warren Buffett soal posisi, tamaklah ketika orang lain takut, takutlah ketika orang lain Tamat. tamak. Oke, Kira-kira mantap. seperti itu. Satu lagi, Pak. Ketika semua orang takut sekarang, yes, that's it. Ini yang aku bilang tadi, posisi menentukan prestasi Iya, itu. betul, Pak. Posisi menentukan prestasi ya. Semoga teman-teman di sini juga memposisikan dananya di Trimegah ya, di Trimegah. Nah, itu Trimegah. Karena di Trimegah kita nggak hanya bahas, kalau kita di Trimegah itu nggak hanya bahas harus trading, tapi kita selalu membahas tentang posisi menentukan prestasi. Betul. Nah, kayaknya di Trima Plus harus bikin konten itu. Benar kata Pak Farul, posisi menentukan prestasi. Wah, ada yang nyangkut. Tenang Pak, yang namanya seluruh portofolio itu bisa di-recover Bapak Ibu. Bisa Betul. di-restructure. Tenang, tenang. Tenang, akan selalu ada solusi, selalu ada kapal selanjutnya, jangan lupa. Kira-kira. Oke, mantep banget Pak Farul tuh teman-teman. Jangan lupa ya, pokoknya jangan bersedih. Justru ini saatnya nih, kalau menurut Pak Farul, semua kadang-kadang ada di bawah, kadang ada di atas ya Pak. Nggak selalu di bawah, nggak Benar selalu di atas. sekali. Benar. Pada Oke. dasarnya adalah orang yang ini ya orang yang sukses adalah orang yang pandai menempatkan diri ya. Kata orang tua dulu. Mm-mm. Di saham gitu juga. Betul. Pandai menempatkan diri.
Oke. Itu Pokoknya jangan kira-kira lagi ya. teman-teman. Kita bakalan banyak sharing-sharing lagi nih teman-teman selain sama Pak Fahrul. Ini kan kita juga bisa nanti nanya-nanya sama tim research kita yang lain ya Pak Fahrul ya. Ya,